Baik para jemaah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah telah hadir guru kita, Bapak Ari Ginanjar, yang hadir di tengah-tengah kita. Izin saya menyapa sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ari? Ustaz Agus. Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Sedang di mana Pak Ari? Di rumah Ustaz. Masya Allah. Jadi aktivitas sehari-hari selama pandemi ini bagaimana Pak Ari? Ya lebih banyak di rumah. Masya Allah. Insya Allah. Walaupun kita semuanya di rumah, namun kita bisa dipertemukan Insya Allah Pak Ari ya. Dalam Amin. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah, beliau adalah salah satu figur yang sangat menginspirasi, termasuk saya pribadi, dalam membangun kekuatan spiritual diri. Beliau adalah salah seorang maestro, trainer negeri ini, yang insya Allah telah memberikan inspirasi bagi banyak orang dalam membangun kecerdasan spiritual, juga kecerdasan emosional. Masya Allah. Nah, insya Allah kita tidak berpanjang lebar karena jamaah sudah banyak sekali yang ingin sekali menimba ilmu dari beliau. Mari kita simak pemaparan ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ari Ginanjar berkaitan dengan membangun kekuatan spiritual hati dalam bingkai ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi manfaat yang dapat dilazimi dalam kehidupan kita, terutama pada masa yang serba terbatas seperti saat ini. Silakan Bapak Ari, waktu dan sesi pertama ini sepenuhnya kami persilakan. Tafadhol. Terima kasih Ustadz Agus. Sama-sama. Dan jamaah semuanya, khususnya dari Darut Tauhid, DT, dan semua rekan-rekan, mungkin juga ada alumni ESQ yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati, kita sayangi guru kita semua, Agim. Jadi Agim ini kalau 4A ini yang paling senior, yang paling kakak, yang paling sulung. Jadi dulu itu tahun 2001-an itu ada 4A. Yang satu Agim, 2 Ari Ginanjar, 3 almarhum Arvin Ilham, sampai Antonio. Itu kompak tuh. Jadi hari ini saya diundang lagi, bahagia bener nih. Karena bisa silaturahim lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Semuanya senantiasa dijaga, dilindungi Allah, dijauhkan dari penyakit COVID-19, Amin. dan yang kena mudah-mudahan diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, dan yang diisolasi mudah-mudahan juga segera disehatkan, diberikan ketabahan dan kesabaran. Serta yang ekonominya sedang jatuh, yang kena PHK, atau usahanya jatuh, semoga juga Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, dan Allah berikan jalan untuk semuanya. Saya pertama ingin mengucapkan terima kasih dulu nih, Ustadz Agus, diundang di tempat yang terhormat ini. Masya Allah. Dengan guru kita, Agim. Mudah-mudahan saya bisa belajar di sini. Bisa sama-sama ya saling berbagi. Yang paling utama silaturahim dengan semua yang ada di sini, khususnya jamaah dari Darut Tauhid yang dirahmati Allah, dan juga DT yang disayang oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila bicara itu ada 4 cara. Yang pertama, itu jelas melalui ayat sucinya, melalui Al-Quran. Itu Allah menyampaikan pesan-pesannya di sana. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran serta hikmah untuk membaca. Yang kedua, itu melalui Nabi dan Rasul yang diturunkan untuk menyampaikan. Nah, yang ketiga, melalui alam semesta yang dihamparkan dan yang dibentangkan. Nah, yang keempat ini, melalui kejadian-kejadian yang terjadi di hadapan kita.
Nah, untuk yang ayat Al-Quran tentu kita harus baca setiap hari. Namun juga tidak kalah pentingnya untuk membaca surat-surat kauniyah yang ada di sekitar kita. Karena itu kan ayat yang diturunkan pertama, Iqra bismi rabbika. Baca dengan nama Tuhan. Ini yang pekerjaan yang luar biasa, itu pekerjaan yang tidak mudah untuk membaca sesuatu, tapi jawabannya bismi rabbika. Jadi dua kata itu, Iqra bismi rabbika. Karena kebanyakan orang hanya Iqra, tapi tidak bismi rabbika. Artinya dia belajar ilmu, belajar fisika, belajar matematika, belajar sains, belajar sosial, mengamati kejadian-kejadian, menghadapi COVID, ancaman tsunami, banjir, hanya Iqra saja. Melihat ini fenomena alam, tetapi tidak tersambung dengan bismi rabbika. Nah, yang kedua, hanya bismi rabbika, hanya yakin saja, tapi alam semesta yang dibentangkan itu tidak terbaca. Ya, alam semesta yang harus dipahami tidak dibaca. Nah, ketika dua-duanya ini digabungkan, Iqra bismi rabbika, maka lahirnya tauhid yang pertama. Jadi artinya Islam itu adalah keturunan, tapi kalau keimanan itu harus dicari. Islam itu bisa dikatakan saya Islam karena KTP saya Islam, bapak saya Islam, ibu saya Islam, kakek saya Islam. Oke. Ya. Sekarang sebelum saya mulai, apakah suara saya cukup jelas, Ustadz? Cukup jelas, Pak Ari. Cukup Jelas. Ya? Kalau suara saya jelas, berarti yang tidak jelas jaringan di sananya, minta maaf. Kalau saya tidak jelas, Ustadz, tolong angkat tangan dan diberitahu supaya saya kencangkan lagi suaranya ini. Ya, insya Allah. Oke, baik. Saya teruskan ya. Jadi balik lagi tadi bahwa Allah itu menyampaikan melalui 4 cara itu. Yaitu tadi pertama masih ingat ya, melalui ayat-ayatnya, Nabi, alam semesta, kejadian. Saking pentingnya ini, pernah suatu saat Nabi Muhammad SAW, beliau sedang duduk di Nabawi, kemudian tiba-tiba saat itu ya kisahnya gitu ya bukan di Nabawi, maksud saya di rumahnya beliau tuh menangis, kemudian sampai Bilal datang, kemudian Bilal tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Rasulullah jawab, karena baru saja turun sebuah ayat Bilal. Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Karena umatku kelak banyak yang tidak tahu ayat ini dan tidak paham. Kemudian apakah bunyinya? Dibaca oleh Nabi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir, yaitu kaum yang ingat Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk, dan ketika ia berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidak sia-sia kau ciptakan alam semesta ini, Maha suci Engkau, lindungi kami dari siksa api neraka. Maka Nabi Muhammad SAW menangis. Jadi ayat ini menggambarkan ya betapa pentingnya membaca alam semesta. Tapi banyak yang kita tidak baca. Ngelihat matahari bersinar, wah ini buat jemuran baju aja supaya cepat kering. Ngelihat rembulan, wah enak ini ya kalau malam-malam sepertinya sejuk, rasanya nyaman. Ngelihat burung berkicau, wah ini harganya mahal nih burung bunyinya bagus, gitu kan. Ngelihat bintang-bintang berkelip, wah ini bagus nih sebagai penunjuk jalan, gitu kan. Ngelihat bunga-bunga, aduh wangi nih, buat dikasih nanti kepada calon saya, katanya. Tapi nggak baca bahwa itu semua adalah Iqra yang harus di Bismillahirrahmanirrahim.
Itu dijelaskan itu ketika Nabi mengajari para sahabat, kemudian ketika sedang berjalan tengah malam gitu ya menuju kota Mekah. Itu turun ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fazakir innama anta muzakir. Tidakkah kau perhatikan bagaimana langit ditinggikan, kemudian gunung ditegakkan, unta diciptakan, unta diciptakan, langit ditegakkan, bumi dihamparkan. Berilah peringatan, karena sungguhnya Allah, engkau hanyalah memberi peringatan. Tetapi ketika kita melihat unta, melihat hewan, wah enak nih dagingnya nih berapa kilo ya, gitu aja kan. Ketika melihat gunung, wah bagus nih buat selfie, gitu aja kan. Ya kita terputus dari Bismi Rabbika, hanya Iqra, tapi tidak sambung ke Bismi Rabbika. Nah itulah sebabnya sebelum kita bicara tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang mencintai Allah di atas segala-galanya, coba kita mulai dulu dari tauhid rububiyah, supaya kita benar-benar masuk ke dalam hati keyakinan tentang Rabbul Izzati, Allah Azza wa Jalla. Dan itu nggak tanggung-tanggung itu, sampai-sampai Allah menciptakan alam semesta, bumi yang dihamparkan, semuanya itu hanya untuk satu tetes air mata kita aja, supaya kita dapat iman dan hati kita terisi sama iman. Saya pernah ketemu nih Ustadz Agus, seorang kontraktor. Dia nanya saya, Pak Ari, ada berapa jumlah bintang di angkasa? Wah, saya nggak pernah menghitung. Tetapi ada seorang yang dari ini ya, dari Australia, dia seorang ahli astronomi, dia mencoba menghitung, katanya 7 sekstilion, gitu. Tapi saya nggak ngerti maksudnya apa. Saya mah terang naon eta maksudna gitu kan. Tapi kira-kira beginilah. Jadi seandainya seluruh butiran pasir yang ada di samudra Indonesia, di Laut Jawa, di Samudra Pasifik, hitung satu persatu di Atlantik, kemudian setelah itu, setelah dikeringkan, lalu berangkatlah naik ke Gurun Sahara, hitung lagi satu persatu pasirnya, lalu kalikan 7, itu pun tidak sanggup menghitung berapa jumlah matahari yang ada di angkasa. Itu. Nah, pertanyaannya, sebesar apa yang namanya matahari itu? Masanya 1,2 juta kali bumi. Jaraknya dari bumi ke rembulan itu 250.000 kilometer. Ditempuh dengan kecepatan cahaya 350.000 kilometer per detik. Cuma 0,8 detik aja. Sinar ketika matahari menyinari wajah kita, ya itu jarak tempuh cahaya itu adalah 7 menit aja. Nah, bintang yang paling dekat yang bisa kita lihat itu namanya Alpha Centauri. Alpha Centauri itu jaraknya adalah 2 tahun perjalanan cahaya. 2 tahun. Yang paling dekat. Padahal jarak bumi dengan rembulan ya 0,7 detik cahaya. Nah, kemudian satu lempengan galaksi Bima Sakti, the Milky Way, yang terdiri dari 100 miliar matahari, garis tengahnya 100.000 tahun cahaya. Kemudian Mon Palomar, sebuah teleskop bintang di Amerika, menghitung berapa sih jumlah galaksi. Jumlahnya sama lagi, infinity, ya seperti jumlah berapa pasir di Samudra Indonesia Atlantik. Padahal di dalam satu galaksi 100 miliar matahari. Padahal jarak matahari terdekat adalah 2 tahun cahaya. Di atas di angkasa kita, itu berapa triliun. Itu ayat Allah. Lalu dia tanya, ada penghuninya enggak? Allahu alam, saya belum pernah ke sana. Tapi sepanjang saya tahu tidak ada. Lalu untuk apa diciptakan? Oke. Kalau gitu pernah datang ke istana raja enggak? Sultan? Pernah. Ada tanah kosong enggak depannya? Kosong kalau istana Bogor. Kenapa enggak dibikin indekosan aja gitu? Seperti dekat Darut Tauhid kan banyak indekosan untuk para santri gitu kan. Kenapa? Karena si sultan, si raja
ingin menunjukkan kekuasaannya. Untuk apa? Supaya orang baca. Ya. Lalu untuk apa alam semesta itu? Ya untuk hanya menunjukkan kebesaran Allah supaya hati kita merunduk, terjatuh, tersungkur, kharru sujada wa bukiya. Tersungkur, bersujud dan menangis. Jadi paham ya? Kenapa ketika Iqra Bismi Rabbika diturunkan menangis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dulu yang pertama yang harus kita pahami sebelum kita masuk ke tahap kedua nih. Karena kalau sudah kita merasa yakin eksistensi Allah, kita merasa melihat Allah, melihat yakin diri Allah, maka itu saja sudah lebih dari cukup untuk membuat kita tentram hatinya. Kalau istilahnya ajak hatinya gitu. Tapi untuk dapat itu, Masya Allah, untuk dapat itu surat-surat Makkiyah diturunkan gitu, untuk baca. Tapi kita nggak baca. Maka Nabi Muhammad SAW menangis ketika Ali Imran diturunkan dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Menangis. Nah sekarang, anggaplah ini sudah dapat nih ya, mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah dari Darut Tauhid, dari DT, atau juga mungkin alumni ISQ yang hadir di sini. Mudah-mudahan sudah dapat ini. Nah, sekarang baru yang kedua ini. Ya, jadi setelah alam semesta dibentangkan untuk menunjukkan kekuasaannya, dan itu semua tertulis dalam Al-Quran. Jadi kita bayangkan ya, ini alam semesta, kemudian ini Al-Quran, kemudian kita baca. Nah, yang kedua sekarang yang berat lagi nih. Bahwa tidak satu pun daun yang jatuh kebetulan, debu terbang semua atas izin Allah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil bari wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Alhamdulillah Ustaz Agus ini ada 1.000 orang yang muncul di Zoom nih. Assalamualaikum semua yang hadir ya. Apa kabar? Sehat walafiat? Ada juga di YouTube, Pak Ari. Oh, rame ini kelihatannya. Ya, mudah-mudahan silaturahim kita bertambah ini. Saya hari ini mau berguru sama Agim sebenarnya. Tapi disuruh ceramah sama ya nggak apa-apa deh. Maka spesial nih saya pakai peci. Mudah-mudahan saya pantas pakai peci ini. Biasa saya nggak pakai peci. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ya. Oke, yang kedua sekarang. Jadi setelah kita mendapatkan keimanan yang menghujam ke hati eksistensi Allah. Nah, yang kedua ini juga nggak kalah beratnya, nggak kalah susahnya juga. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan dengan berbagai kejadian-kejadian, dengan berbagai fenomena. Contoh saat ini kita sedang menghadapi COVID-19, yang dulunya cinta dengan harta, tiba-tiba hartanya hilang. Yang dulunya ingin eksis, tiba-tiba misalnya, waduh, jangankan mau eksis, orang mau ketemu kita batuk dikit saja orang kabur kok. Kita nggak pakai masker saja, mau secantik apa orang lari. Eksistensi diri kita hilang. Kemudian kita ingin keluarga, tadinya wah yang penting keluarga, ya keluarga itu utama. Tiba-tiba kena social distance. Ayo, apalagi? Nah pada saat itu kan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi ini akan sirna binasa dan tetap kekal wajah Allah yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Nah, sekarang saya mau tanya nih, sesungguhnya ketika kita sedang diuji oleh COVID-19, itu adalah kemurkaan Allah atau kasih sayang Allah? Ayo jawab. Kemurkaan Allah atau kasih sayang Allah? Oke, saya baru saja ketemu dengan tim saya yang dia kena COVID-19. Terus bagaimana setelah kena? Waduh Pak Ari, selama saya 19 hari di rumah sakit, inilah saat yang terbaik dalam hidup saya. Kenapa? Jujur Pak Ari, bulan Ramadan kemarin aja saya nggak khatam Qur'annya. Sekarang saya khatam gara-gara saya diisolasi di rumah sakit. Terus apa lagi? Waduh Pak Ari, dulu doa saya, namanya doa itu cuma sebentar aja. Tapi sekarang saya doa sungguh-sungguh Pak Ari, katanya. Nah,
Setelah itu saya sekarang sudah sembuh dan saya akan pertahankan ini. Nah, sekarang saya tanya, berarti COVID-19 untuk kamu musibah atau kasih sayang Allah? Kasih sayang Allah. Makanya kita harus mengambil hikmah dari itu semuanya. Jadi Allah itu maha baik, apapun yang Allah buat adalah untuk kebaikan. Ya bayangkan kalau kita dengar kisah Ibrahim itu kan, kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Ismail, dan kemudian disitulah Allah mengajarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bayangkan itu. Sebelumnya istrinya Siti Hajar ditinggal di antara Bukit Sofa Marwah. Itu juga ajaran tauhid, la ilaha illallah. Kemudian Nabi Ibrahim juga dibakar oleh api. Itu juga adalah ajaran tauhid, la ilaha illallah. Nah, dan kemudian Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Dan kemudian kita ruku sujud ke arah kiblat supaya ingat kisah itu. Tetapi sudah dipasangin Ka'bah, sholatnya udah sehari 5 kali sesuai dengan waktu, tetapi hatinya belum la ilaha illallah. Hatinya belum tauhid. Sehingga Allah bantu. Nah, bantuan siapa? Ya, Tuan Guru pandemi yang datang. Ustadz COVID-19 gitu ya. Al-Mukarram gitu ya. Al-Mukarram COVID-19 gitu. Nah, semuanya ini mengajarkan tauhid kepada kita untuk menjadikan Allah di atas segala-galanya. Yang dulunya bangga banget dengan harta tiba-tiba hilang. Yang dulu menjadikan manusia yang utama tiba-tiba social distance. Yang tadinya ingin eksis tiba-tiba orang takut kalau kita sedang batuk. Lalu apa dong tempat bergantung kita? Nah, ini momentum besar dunia yang harus kita manfaatkan. Dan itu terjadinya di tahun 2020. Dan kalau kita kelewatan mengambil momentum ini, kitalah orang-orang yang merugi itu. Nah, karena itu bagi yang hadir ini, seluruh jamaah Darut Tauhid, seluruh jamaah DT, atau juga mungkin alumni ESQ, atau siapa saja yang hadir, inilah momentum terbaik yang Allah berikan untuk menjadikan diri kita memiliki prinsip yang benar. Kita harus sudah mulai berpikir ulang tentang siapa kita, tentang di mana kita, tentang mau kemana kita. Itu yang selama ini kita tidak pikirkan. Karena juga masih juga nggak paham-paham juga, gagal paham juga, sudah pergi haji gagal paham, sudah sholat 5 waktu gagal paham. Nah, makanya pemahamannya ditanamkan dengan kuat oleh COVID-19 ini. Ya, mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita semuanya sudah bisa mendapatkan hikmahnya. Nah, kalau kita sudah dapat kalimat tauhid, yang pertama itu adalah rububiyahnya, yaitu Arafah, yaitu mengenal Allah. Itulah ketika orang wukuf di padang Arafah itu, di situ dia kenal Al-Hajju Arafah, Iqra bismi rabbika. Yang kedua adalah kita lontar jumroh, membuang segala belenggu-belenggu nafsu, ilah-ilah yang seperti halnya kita sembah sebelum ada COVID. Kemudian yang ketiga, barulah kita kalimah la ilaha illallah. Assalamualaikum, Waduh, punten nih, kita lanjutkan. Langsung saja, lanjutkan deh. Ikut dari awal, dari tadi. Cuman memang sengaja hilangin, karena kalau enggak pasti ngeganggu. Enggak. Terus kan sedang berada di luar negeri dulu ya. Lanjut. Di mana? Di Perancis atau di Paris? Nggak tahu lah, pokoknya di komputer lah. Silakan lanjutkan aja. Lanjut, enggak. Ikut menyimak dulu, belum selesai barusan ya. Off-kan menyimak ya. Kita ganggu, lanjut Pak Ari ya. Berat ini ngajar itu. Oke. Punten ini bukan mengajari ikan hiu berenang ini. Lanjut. Menikmati ya, silakan. Oke, nanti akan lanjutkan ya. Ini guru saya paling suka sama ceramahnya Sama. Sok, teruskan. Oke. Tarik.
Sekarang sudah pertama tadi kan sudah paham itu bahwa kita harus kenal Allah dulu. Kalau kita sudah kenal Allah, Iqra bismi rabbika, maka hati senantiasa merasa melihat dan dilihat oleh Allah. Artinya kita sudah sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah itu ada gitu. Dan itu susahnya setengah mati. Karena kebanyakan ketika kita jadi Islam keturunan, ya saya Islam. Tetapi kok Allah rasanya remeng-remeng ya, antara ada dan tiada gitu kan. Makanya kejadian orang korupsi lah, berbuat maksiat lah, melakukan tindakan-tindakan yang dilarang karena yang satu itu gagal. Nah, kalau itu berhasil baru kita tahap kedua, ya. Nah, tahap kedua disinilah penyerahan hidup kita sejati, yaitu dimensi tawaf. Tadi kan saya dimensi Arafah, dimensi mengenal Allah. Yang kedua adalah dimensi tawaf, dimensi menjadikan Allah di atas segala-galanya. Nah, kalau udah sampai dimensi yang kedua ini, maka timbulnya adalah 3K. 3K ini. Satu, kebahagiaan. Hatinya bahagia. Karena sudah nggak pengen apa-apa lagi tuh. Kalau sudah level 1 ya kita dapat, sudah nggak ada lagi yang lebih indah daripada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau level 1 sudah dapat, nggak ada lagi yang lebih menyakitkan apapun di muka bumi. Bahkan nggak ada lagi yang indah lagi di muka bumi. Kalau yang 1 dapat itu. Ya sama saja kalau kita sedang jatuh cinta pertama, rasanya gimana gitu kan, mau jalan kaki. Dulu saya di Bandung itu, calon tapi nggak jadi gitu, jarak di Dago itu berapa kilometer jalan kaki itu dari Setiabudi nggak terasa gitu kan. Mengapa? Karena nama jatuh cinta. Nah, kalau jatuh cinta sama Allah seperti itu, maka nggak ada lagi yang indah di muka bumi. Semuanya jadi lucu-lucuan aja. Dan bahkan ketika kena sakit, nggak ada lagi yang menyakitkan di muka bumi. Ya seperti orang yang sedang jatuh cinta itu. Nah, kalau ini berhasil di level 1, level 2-nya barulah kalimat La ilaha illallah, proses penyembelihan. Nah, sekarang pisau Ibrahimnya itu membentang, bukan cuma segede tangan seperti ini seleher gitu panjangnya, tapi membentang itu bukan lagi hanya dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya dari Miangas sampai Kerote, tetapi panjangnya itu dari mulai Cina sampai ke Rusia, dari Eropa sampai ke Amerika, semuanya pisau Ibrahim itu turun membelah bumi sambil berucap La ilaha illallah. Nah, kepada saat inilah seharusnya dunia, bumi itu semuanya menyadari eksistensi Allah yang maha besar. Tetapi kan nggak banyak orang yang melihat ini. Yang disibukkan hanyalah hal-hal fisiknya saja. Vaksin itu penting, tetapi jangan lupa ada vaksin hati, yaitu La ilaha illallah. Masker itu juga penting, tapi jangan lupa masker hati, tauhid, La ilaha illallah. Nah, kalau kita sudah dapat ini, maka kita sudah dapat K yang pertama, yaitu kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Allazina amanu wa tatmainul qulubuhum bizikrillah. Dan kalau dapat kebahagiaan ini, maka kita akan merasakan ketentraman, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Aduh, selesai sudah. Kalau dapat ini semua, selesai segala urusan. Selesai segala urusan. Maka itu Nabi itu kalau berdoa, ya Allah jadikanlah cintaku melebihi cintaku kepada air dingin, dan tunjukkan kepadaku amal ibadahku agar aku bisa mengantarkan cintaku kepadamu. Waduh, kalau udah sampai ini, baru masuk tahap kedua. Disitulah tauhid rububiyah, La ilaha illallah. Maka ketika pisau itu disembelihkan, maka pada saat itulah kita semuanya di bumi, seluruh dunia, di tahun 2020, di musim pandemi, maka di sini sadar atau tidak sadar, mengakui atau tidak mengakui bahwa hanya Allah lah tempat bergantung yang sejati. Luar biasa ya. Ini adalah sebuah pesan besar. Nah, kalau ini yang kedua sudah dapat, berarti kita sudah dapat ketenangan. Maaf ya, kebahagiaan yang pertama. Kedua ketenangan. Nah, yang ketiga keberhasilan. Nah, ini yang sukses ini. Keberhasilan. Maka barulah sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah.
Ya, Siti Hajar lari itu, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Ini adalah napak tilasnya Ibrahim. Jadi ada 3 tahapan. Tahap pertama Arafah, mengenal Allah. Tahap kedua tawaf adalah menjadikan Allah di atas segalanya. Tahap ketiga adalah sa'i, Sofa Marwah. Di situ adalah berlari. Inna sofa wal marwata min sa'irillah. Tapi lari karena tauhid. Ya. Faiza afattum min arafatin illa mazkurullah indal masyaril haram. Ya, berangkatlah engkau dari tempat berangkatnya orang-orang yang wukuf di padang Arafah gitu. Jadi saya berangkat bicara seperti ini haji karena saya gagal haji. Punten jadi bakat saya untuk membalas perasaan yang nggak berangkat haji. Makanya saya cerita haji. Bagus. Saya teruskan. Juga lagi mengenang haji yang belum waktunya. Jadi makanya saya anggaplah ini hiburan nih untuk saya, kita semua yang tidak jadi haji. Itu tauhid. Nah, kalau kita sudah melalui hal itu, sempurna tuh 3 K. K pertama yaitu kebahagiaan dengan melihat Allah, allazina amanu wa tatmainul qulubuhum bizikrillah. Ya. Nah, yang kedua ketenangan. Ya, bergoncang seperti apapun ya kita tidak akan tergoncang. Yang bergoncang itu kan adalah cinta kita kepada dunia. Kalau cinta kita kepada harta, goncang. Karena nggak bisa lagi jualan, nggak bisa lagi kerja. Kalau cinta kita kepada manusia, goncang. Karena terkena social distance. Kalau cinta kita kepada eksistensi diri, nggak eksis. Karena orang juga takut ketemu kita. Apalagi kalau sudah terkena, ini sudah kena, ini katanya deteksi positif nih. Ini swab tesnya, orang jadi takut hilang eksistensi kita. Nah, artinya dimensi fisikal emosional itu hilang. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Barulah kita menemukan puncak tertinggi kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi bayangkan ya, hari ini sedang ada trending besar-besaran ini di muka bumi. Sudah di training sekali nggak berhasil, tambah lagi PSBB nggak berhasil, training sampai manusia tersungkur kharru sujada wa bukiya, tersungkur dia dengan bersujud dan menangis. Nah, kalau sudah dapat yang 2K itu barulah K ketiga. Nah, di sini nih. K ketiga ini keberhasilan sejati, yaitu berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Baru. Kita berusaha, boleh pakai masker, jaga jarak, social distance, bikin bisnis online, marketing online, bikin usaha non-web, pokoknya yang penting bisa jalan. Tapi sudah cuman niatnya sudah beda. Dulu niatnya untuk harta, dulu niatnya untuk dunia, sekarang niatnya karena untuk pengenalan terhadap Allah, pengorbanan kepada kehidupan. Baru insya Allah air Zam-Zam akan keluar, rezeki akan keluar. Nah, inilah 3K, yaitu K pertama apa? Menghasilkan kebahagiaan, tauhid. Yang kedua, ketenangan. Ya. Yang ketiga, keberhasilan. Tetapi kalau gagal, juga akan 3K juga tuh. Apa itu? Kecemasan, cemas, riweuh, aduh gimana ini dagangannya nggak laku, kerjaan kayaknya kecemasan. Ya. Kemudian K kedua apa? Ya, kekacauan. Mengapa? Kekacauan yang kedua karena orang berebut kekuasaan, berebut jabatan, berebut harta, berebut macam-macam, bukan berebut Allah. Maka kita bisa melihat kekacauan yang terjadi saat ini karena tidak menjadikan Allah di atas segala-galanya. Yang diperebutkan hanyalah yang kecil-kecil itu. Soal kekuasaan lah diperebutkan, soal yang merasa paling benar lah diperebutkan, ego lah yang diperebutkan. Tetapi seharusnya itu tidak terjadi kalau sudah menjadikan Allah di atas segala-galanya. Nah, K yang ketiga adalah apa? Ketidakpastian. Kalau K yang ketiga ini ketidakpastian, harusnya adil, tetapi karena harta dan diri yang utama, maka kepastian hukum jadi berantakan. Karena karena Allah tidak yang menjadi utama, kepastian
aturan jadi berantakan. Semua kepastian hilang karena tidak menjadikan Allah di atas segala-galanya. Nah, ucapan itu digambarkan dengan zikir akbar, subhanallah, tidak ada yang suci selain Allah. Walhamdulillah, jangan memuji diri atau siapapun kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada lagi yang paling utama kecuali Allah. Allahu akbar, nggak ada lagi. Teu aya nanaon kecuali Allah yang maha besar. Barulah kesejahteraan akan lahir, keberhasilan akan lahir, bangsa akan bangkit. Dan itu yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad, mempraktekkan ilmu ini, ya gitu. Nah ini Dokter Asep Harmana, assalamualaikum Pak Dokter, punten. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Guru Abdi, Pari. Abdi lah, Abdi murid. Nah, ilmu ini dipraktekkan oleh Nabi. Ilmu ini kan dipakai 5.000 tahun yang lalu oleh Nabi Ibrahim. Tapi dipakai oleh Nabi Muhammad SAW 1.400 tahun yang lalu. Dan hasilnya yaitu Andalusia, Cordoba, Granada, Toledo, kebangkitan Islam jilid 2 dari abad ke-7 hingga 14. Step pertama yaitu ketika di ketika di Gua Hiro. Nah, itu dimensi ketika manusia mengenal siapa diri, siapa kita, di mana kita, dan siapa Allah. Kemudian baru turun ke Mekah 13 tahun, di situ tauhid, rububiyah, la ilaha illallah, baru pindah ke Madinah, barulah membangun ekonomi, disitulah lahir peradaban Islam. Bayangkan di abad 7 sampai 14 yang namanya orang Jerman masih belum mandi, belum punya tempat pemandian, orang Inggris masih belum punya toilet, Amerika belum ada di peta dunia, sudah seperti itu dengan ilmu itu. Dan artinya bahwa ilmu ini sudah dipakai oleh Nabi 1.400 tahun yang lalu, ya, yaitu era Hiro, kemudian era Mekah, era Madinah. Ya, dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam juga 3 tahapan, yaitu wukuf, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 zamzam. Nah, zamzamnya Islam lah kebangkitan Islam yang namanya Islam jilid pertama itu. Dahsyat luar biasa. Jadi kalau orang barat itu merasa bangga, wah hebat ini Perancis, Paris, Eropa, Amerika, itu nggak ada apa-apanya. Amerika itu baru bangkit tahun 1800-an. Kemudian Inggris itu tahun 1700-an. Ya, sedangkan abad ke-7, 14 adalah tahun Islam di mana tahun keemasan. Tetapi oleh mereka disebut tahun ke-8 karena sejarahnya ingin dilupakan. Nah, paling tidak sejarah itu kita bisa ambil dan kita terapkan. Nah, inilah inti dari tauhid. Jadi tiga-tiganya untuk mendapat 3K ya balik lagi tauhid. Ya mau mendapatkan kebahagiaan ya tauhid. Ketenangan ya tauhid. Keberhasilan ya tauhid. Tetapi kalau melanggar tauhid ya 3K juga. Apa itu? Kecemasan karena tidak tauhid. Kemudian yang kedua apa? Kekacauan karena tidak tauhid. Yang ketiga, ketidakstabilan akibat kalau AA bilang jadi ajek, wah mah satu kata aja tuh saya ngomong panjang lebar kok mah ajek gitu. Nah, itu kira-kira yang saya ingin sampaikan, dan itu dirayakan setiap tahun oleh kita supaya kita nggak lupa Idul Fitri. Nah, itu juga tauhid rububiyah ketika kita menjadi Allah di atas segala-galanya. Kemudian Idul Adha, la ilaha illallah, baru hijrah. Di situ berlari Safa Marwah. Jadi bayangkan semua yang Allah buat itu dalam satu rangkaian. Bahkan kalau kita mundurkan 25.000 tahun ke belakang juga sama. Tetapi dalam bahasa yang sangat sederhana di zaman Adam, yaitu ucapan zikir, subhanallah walhamdulillah. Itu tauhid. Jadi orang yang melihat, merasa mendengar Allah, subhanallah walhamdulillah. Tauhid juga. Yang kedua, la ilaha illallah, menjadikan Allah di atas segalanya. Allahu Akbar, kerja, baru berhasil la haula wala quwata illa billah. Jadi 25.000 tahun yang lalu. Kemudian kemudian 5.000 tahun yang lalu zaman Ibrahim. 1.400 tahun yang lalu. Dan sekarang ilmunya sama. Membuktikan ilmunya ini hanya dari Allah yang satu. La ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan 3K bisa kita terima dengan baik, sehingga hati kita bisa merasakan kebahagiaan, merasakan
ketenangan, merasakan juga keberhasilan. Terjauh dari kecemasan, terjauh dari kekacauan, dan terjauh dari ketidakstabilan atau tidak ajak. Gitu. Demikian punten lamun aya kalepatan. Silahkan dilanjutkan. Maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Bukan dilanjutkan Pak Ali, kita mah ngobrol ya. Alhamdulillah.